Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali, selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Maha besar Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, yang sudah memungkinkan kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Pemeliharaanmu sempurna bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mempersiapkan kehidupan kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Layakan kami, kuduskan kami Tuhan, sehingga firman sebentar kami dengar Tuhan menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu, bahkan kami semua yang mendengarnya Tuhan, Engkau urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini boleh mendatangkan sukacita, berkat dalam kehidupan kami semua. Terpujilah Engkau saat ini dan selama-lamanya. Ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Kami akan memulai dan akan menyampaikan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Petrus Petrus 2. Kita akan baca satu ayat di dalamnya, yaitu ayat 16. Demikian bunyi firman Allah. Sekali lagi, 1 Petrus pasal 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti orang yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ya. Sekali lagi saya bacakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Puji nama Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya meminta supaya kita yel-yel tentang kemerdekaan kita, ya. Merdeka, merdeka, merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kemerdekaan yang sudah kita nikmati selama ini, yaitu 79 tahun. Namun demikian, ya, masih saja ada, ya, orang-orang atau kebanyakan orang yang tidak merdeka, ya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah baca firman Tuhan, karena kemerdekaan itu adalah anugerah yang harus kita terima. Jadi tema firman Tuhan pagi hari ini yaitu kemerdekaan adalah anugerah. Karena kemerdekaan yang mampu melepaskan belenggu orang yang tertawan dari hukuman pribadi. Tuhan Yesus Kristus telah memerdekakan kita dari maut dan dosa kita. Tetapi kita juga harus tahu mengapa, ya, kita menggunakan kemerdekaan itu bukan kesempatan kita untuk hidup dalam dosa lagi. Kita tahu seperti Rasul Paulus mengatakan, sekalipun ia bebas terhadap semua orang, namun ia tetap menjadikan dirinya hamba untuk semua orang, supaya dapat memenangkan banyak-banyaknya orang untuk diselamatkan. Ya, sekali lagi, supaya dapat memenangkan sebanyak-banyaknya orang untuk diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekalipun ia pernah tertawan karena pemberitaan firman Tuhan atau memberitakan Injil, tetapi rohnya
tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Tembok penjara tidak mampu membelenggu semangatnya untuk ia tetap maju terus melayani Tuhan, karena ia adalah orang yang merdeka. Orang yang merdeka berarti terlepas dari segala himpitan dunia ini, ya, terlepas dari segala agitasi dunia ini, terlepas dari pengaruh-pengaruh yang akan menyesatkan, ya. Jadi kita kalau sudah merdeka, benar-benar harus merdeka, ya. Jangan, ya, kita menjadi orang-orang yang tidak pernah menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kemerdekaan ini supaya kita menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba manusia, bukan menjadi hamba dosa. Ya, percuma, ya, pengorbanan Tuhan yang luar biasa untuk mengampuni dosa-dosa kita sebagai orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena ia hidup di dalam roh, karena Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, maka pasti di situ ada kemerdekaan. Itulah setiap orang percaya yang hidup di dalam roh dan kebenaran, dia pasti mengalami kemerdekaan yang seutuhnya, ya. Jadi kemerdekaan tidak setengah-setengah, tapi kemerdekaan seutuhnya, total, ya. Oleh sebabnya, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pergunakanlah kemerdekaan itu untuk lebih setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara masalah kemerdekaan, ya, kita harus betul-betul sungguh-sungguh mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita sudah mengalami kemerdekaan selama 79 tahun sampai dengan saat ini, tapi masih banyak orang yang merasa masih terbelenggu dengan dosa, masih terikat dengan rantai setan, sehingga perlulah dia menyampaikan, ya, rasa syukur dan pertolongan yang daripada Tuhan tetap berlaku dalam kehidupan setiap orang percaya. Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan memberikan semuanya untuk kita supaya kita mengalami kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang sempurna. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari, ya, kita yang percaya kepada Tuhan tetaplah bersyukur, tetaplah berharap, bersandar dan berseru hanya kepada Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Kita sudah merdeka, tetapi jangan lagi kita dibelenggu oleh dosa. Lepaskan dosa itu, lepaskan hal-hal yang tidak baik, supaya kita mengalami kemerdekaan yang sempurna dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebabnya saat ini saya mau katakan kepada kita semua, Dirgahayu Indonesia ke-79, merdeka, merdeka, dan merdeka. Selamat berakhir pekan, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk selalu bersyukur atas apa yang sudah Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami. Terlebih kemerdekaan dalam hidup kami Tuhan. Lepaskan kami dari belenggu-belenggu setan, lepaskan kami dari belenggu-belenggu dosa, agar kami benar-benar Tuhan menjadi anak-anak ketebusan-Mu yang setia, yang taat dan dengar-dengaran kepadamu ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau
saat ini dan selama-lamanya. Ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa, bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas dan salam Narwastu. Amin.